Wah, keren banget nih Lause lukisannya. Iya, keren. Asik ya bisa melukis itu. Sayangnya dulu saya waktu masih muda, aku nggak sempat belajar untuk melukis. Sama tuh Lause, aku juga waktu dulu muda, waktu sekolah sibuk banget di sekolah. Sampai nggak ada waktu tuh buat explore melukis. Padahal sebenarnya aku suka banget tuh ngelukis. Tapi tuh ya Lause, aku tuh kayaknya jadi ngebayangin deh kalau misalkan aku jadi pelukis handal. Rasanya kayaknya seru banget kalau jadi pelukis. Tinggal coret tuh, seret 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 seret. Tahu-tahu jadi indah tuh lukisannya. Kalau misalkan aku mau ada kucing di sana, tinggal gambar kucing. Kalau misalkan aku nggak mau ada kucing, tinggal nggak usah tuh digambar si kucingnya. Dan kalau misalkan apa yang aku pengen, tinggal aku gambar tuh. Kayaknya seneng banget tuh bisa mewujudkan seperti apa yang aku mau. Wah, baru tahu nih ternyata Lause Tere punya impian jadi pelukis handal nih ya. Pas banget Lause, hari ini kita mau sedikit membahas juga tentang kedaulatan Allah pencipta kita. Nah, sebagai pencipta, Allah kita itu punya kuasa, punya otoritas yang penuh dalam kehidupan kita ciptaannya. Nah, Allah tetap memegang kendali atas dunia ini. Nah, sekarang kita coba baca Kisah Para Rasul 12 ayat 1 sampai 11. Coba Selina baca judulnya dulu. Oke, Yakobus mati, Petrus dilepaskan dari penjara. Wah, Lause, dari baca judulnya aja udah muncul pertanyaan. Wah, ini di kepala saya ini. Iya ya. Nah, tapi kita coba lanjut baca dulu ya, bergantian ya. Kira-kira pada waktu itu, Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tak beragi. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu, masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit, terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya, katanya, "Bangunlah segera." Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, "Ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu." Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, "Kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku." Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar, dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju ke kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, "Sekarang taulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi." Nah, kita lanjut baca ayat yang ke-18 sampai 19 ya. Kita baca sama-sama ya. Pada keesokan harinya, gemparlah prajurit-prajurit itu. Mereka bertanya-tanya apakah yang telah terjadi dengan Petrus. Herodes menyuruh mencari Petrus, tetapi ia tidak ditemukan. Lalu Herodes menyuruh memeriksa pengawal-pengawal itu dan membunuh mereka. Kemudian ia berangkat dari Yudea ke Kaisarea dan tinggal di situ. Wow, ajaib sekali nih. Petrus mengalami mukjizat penyertaan Tuhan. Yes. Diluputkan dari Raja Herodes yang jahat yang ingin membunuh Petrus. Tuhan mengirimkan malaikatnya
untuk melindungi Petrus. Keren banget tuh Lause. Iya, ajaib ya. Ini benar-benar mukjizat Tuhan yang luar biasa. Dan Petrus sangat beruntung bisa mengalami pertolongan Tuhan. Tapi jujur Lause, masih ada pertanyaan sulit yang mengganjal di hati saya nih. Kenapa ya Allah membiarkan Herodes membunuh Yakobus dengan pedang, tapi menyelamatkan Petrus dari Raja Herodes dengan cara yang ajaib? Bukankah mereka dua-duanya rasul dan pengikut Yesus yang setia? Kenapa Tuhan tidak menyelamatkan dua-duanya ya? Good question. Nah, tapi kita perlu sepakat dulu nih Lause ya. Kita perlu sepakat dulu bahwa kita ini sebenarnya manusia ciptaan dengan pemikiran yang terbatas. Otak kita ini hanya sebesar kepalan tangan kita. Hari kita yang terbatas ini mencoba untuk memahami keputusan-keputusan Tuhan. Pencipta kita yang kuasanya tuh hebat, yang hikmatnya tidak terbatas mengatasi langit dan bumi. Tuhan itu ada di dalam kekekalan, bahkan sebelum sejarah peradaban manusia itu ada. Bayangkan betapa besarnya Tuhan itu, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Beda banget dengan kita manusia ya, yang sangat terbatas dengan ruang dan waktu. Jadi wajar Lause kalau banyak pertanyaan sulit yang kita tuh tidak mengerti dan kadang kita nggak bisa jawab karena kita ini terbatas. Termasuk dalam menjawab pertanyaan, kenapa sih kok Tuhan membiarkan Yakobus terbunuh oleh Herodes sedangkan Petrus diluputkan dari Herodes, bener nggak? Nah jawabannya karena itu adalah hak prerogatif Tuhan. Kita percaya pada kedaulatan Tuhan sebagai pencipta yang punya hak penuh dalam menentukan kapan manusia lahir di dunia dan kapan manusia harus meninggalkan dunia ini. Ya benar ya Lause, kita ini manusia yang terbatas. Tapi kadang kita manusia suka sombong dan suka kepo, pingin tahu semuanya. Padahal apa yang terjadi di balik ruangan ini saja kita juga gak tahu apa-apa. Iya benar. Thank you sudah mengingatkan betapa terbatasnya kita sebagai manusia untuk memahami Tuhan dan keputusan-keputusannya. Ya. Wah Lause, tadi saya sempat mikir juga loh. Apakah mungkin kalau Petrus itu lebih baik dan lebih berguna untuk Injil Kerajaan Allah daripada Yakobus? Makanya Petrus diluputkan dari kematian. Tapi setelah saya pikir-pikir, kayaknya pikiran saya itu terlalu sempit untuk memahaminya. Walaupun saya tidak bisa sepenuhnya mengerti keputusan Tuhan, tapi saya percaya kalau keputusan itu pasti yang terbaik. Yes, kita harus percaya pada pribadinya Tuhan yang Maha Kudus. Kita harus percaya segala keputusan Tuhan pasti yang terbaik, seperti yang Lause bilang. Sekalipun kita tidak mengerti. Karena apa? Karena Tuhan itu terlalu sempurna untuk bisa berbuat kesalahan. Tuhan itu terlalu baik untuk bisa berbuat jahat. Jadi kalau kita tuh sulit mengerti keputusan Tuhan dengan pikiran kita yang sangat terbatas ini, maka satu hal, kita tuh harus percaya pada hatinya Tuhan. Seandainya Tuhan bisa kita undang langsung dalam podcast ini, pasti seru ya. Iya, nanti kita bisa sih request sama Tuhan adain podcast ya di surga nanti. Kita bisa langsung tanya ke Tuhan nih saat kita ketemu Tuhan nanti muka dengan muka di surga ya. Nah, tapi saya ajak ya kita baca Ulangan 29 ayat 29 yuk. Firman Tuhan ini selalu ngingetin saya, selalu menghibur saya. Waktu banyak pertanyaan yang sulit tentang hidup ini ya, yang datang menghampiri ya. Mari kita baca bersama-sama Ulangan 29 ayat 29. 1, 2, 3. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Nah, Lause firman Tuhan ini berkata bahwa ada hal-hal yang tersembunyi dalam diri Tuhan yang kita tuh sebagai manusia tuh tidak bisa memahami. Karena memang Tuhan tidak membukakannya kepada kita manusia. Sama lah ya seperti pimpinan di perusahaan. Kan
Dia sebagai pimpinan tidak harus menjelaskan semua alasan di balik setiap keputusan yang dia ambil. Apalagi Tuhan yang keberadaannya itu sepenuhnya berdaulat. Tuhan tidak bergantung dari kita ciptaannya. Tuhan tidak berkewajiban juga untuk menjelaskan semua keputusannya kepada kita manusia. Hak prerogatif Tuhan untuk membiarkan keputusan-keputusannya itu tetap tersembunyi di mata kita manusia. Tapi ada kabar baik nih yang meneduhkan hati kita loh dari firman Tuhan ini ya. Kita bersyukur Tuhan mengizinkan kita tuh mengenal isi hatinya lewat firman Tuhan ini. Dikatakan di situ apa yang dinyatakan bagi kita dan bagi anak-anak kita itu sudah cukup untuk kita pegang dalam pedoman untuk kita mengenal Tuhan dengan benar. Jadi apa yang Tuhan singkapkan kepada kita lewat Alkitab itu sudah cukup membuat kita itu bisa mengenal siapa sih Tuhan, bisa percaya kepadanya dengan segenap hati kita. Artinya lose-lose kalau Tuhan itu nggak menyingkapkan, kita harus belajar menerima kedaulatan Tuhan itu. Karena itu bukan hal yang penting untuk kita cari tahu berarti, karena Tuhan tidak menyingkapkan ya. Iya benar juga lah Ustaz Shirley. Karena banyak orang-orang pinter, jenius yang bertanya-tanya tentang Tuhan, lalu tidak menemukan jawabannya, lalu kecewa dan menjadi ateis, tidak percaya kepada Tuhan. Ya. Iya, kadang pikiran kita ini memang bisa jadi liar ya. Aku juga sering sih mengajukan pertanyaan-pertanyaan liar di pikiranku. Seperti misalnya Herodes Tuhan izinkan jadi raja. Kan dia jahat tuh. Kenapa kok ada orang-orang seperti Hitler yang Tuhan izinkan berkuasa dan membunuh banyak orang waktu itu? Ya, sayang kan kalau seperti yang Roselina bilang ya, ada orang yang memutuskan jadi ateis karena dia bertanya-tanya akan keberadaan Tuhan. Apakah keberadaan Tuhan tetap ada ketika dia tidak percaya? Tentu saja tetap ada kan? Keberadaan Tuhan tidak dipengaruhi oleh respon kita sebagai manusia, lose-lose. Karena Tuhan adalah Allah yang sepenuhnya berdaulat atas hidup kita. Lose Shirley, apakah hal-hal yang dinyatakan bagi kita dan anak-anak kita maksudnya adalah keselamatan dalam Yesus Kristus yang memampukan kita taat? Yes, bener loh Setere. Ya, kita bersyukur sekali ya karena kita tuh hidup pada zaman dimana kita tuh bisa membaca perjanjian lama dan perjanjian baru secara lengkap. Sehingga selubung mata kita itu disingkapkan dan kita bisa melihat dengan jelas, bisa memahami kebenaran yang indah ini dibandingkan ya dengan bangsa Israel waktu itu yang hanya bisa melihat dengan samar-samar karena mereka belum melihat bahwa Kristus itu lahir ya. Nah, keselamatan dalam Yesus Kristus itu adalah mujizat terbesar, keputusan Tuhan yang paling ajaib dalam sejarah manusia. Tuhan pencipta yang tidak terbatas itu mau turun, mau datang ke dalam dunia manusia ciptaannya. Untuk apa? Untuk memperkenalkan dirinya sehingga kita ini manusia berdosa bisa mengenal Tuhan dengan benar seperti yang Tuhan mau. Kita gak main tebak-tebakan lagi ya. Dan untuk memperkenalkan satu-satunya jalan keselamatan lewat Yesus Kristus. Nah, inilah kebenaran yang sebenarnya Tuhan singkapkan loh kepada kita dan kepada anak cucu kita. Dan kebenaran yang Tuhan singkapkan ini cukup untuk membuat kita tuh punya iman kepada Tuhan Yesus dan belajar taat kepadanya. Cukup untuk menyelamatkan kita dari hukuman dosa. Cukup untuk menjamin kita bisa masuk ke surganya. Aduh, Lause Shirley, saya terharu sekali bisa sedikit mengerti kebenaran yang indah ini. Saya percaya apa yang Tuhan singkapkan ini pasti juga cukup untuk membuat saya kuat dalam menghadapi berbagai hal di depan yang saya tidak tahu. Kadang jujur, ada rasa takut kalau misalnya nanti saya mengalami seperti Yakobus atau mengalami seperti orang-orang Kristen pada gereja mula yang dianiaya, atau ketika saya mengalami sakit serius yang memburuk dan tidak bisa disembuhkan. Tapi hari ini saya mau belajar mempercayakan hidup saya sepenuhnya
dalam tangan Tuhan yang berdaulat. Saya percaya keselamatan dalam Yesus cukup untuk membuat saya kuat dalam menghadapi berbagai perkara yang fana dalam dunia ini. Yes, good loh Selina. Ya, saya jadi inget nih lagu pernikahan saya dan suami yang Tuhan pakai juga loh untuk menguatkan kami. Judulnya Trust His Heart, judul lagunya ya. Percayalah pada hatinya Tuhan. Saya coba nyanyikan ya, refnya aja nih. God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trace His hand, trust His heart. Nah, lagu ini sudah Tuhan persiapkan loh dari sejak 14 tahun lalu saat kami menikah untuk menjadi lagu kekuatan saat saya divonis menderita kanker darah langka 5 tahun lalu. Kami nyanyikan lagu ini dan lagu ini dipakai Tuhan untuk menghangatkan hati kami, menguatkan kami dalam menghadapi perjalanan hidup yang sulit di dunia ini. Jadi lause-lause bertanya kepada Tuhan ketika menghadapi masalah sulit itu normal, itu wajar. Tapi jangan pernah kita meragukan hatinya Tuhan yang baik. Tuhan itu terlalu suci untuk memikirkan kejahatan. Tuhan tuh terlalu bijaksana untuk berbuat kesalahan. Jadi jangan sampai kita tuh terus-terusan membuli Tuhan, menyalahkan Tuhan. Tapi belajar untuk trust God's heart. Loh Sis Yerli, thank you banget ya buat hari ini untuk sharing-sharingnya. Kami sangat terberkati sekali untuk sharing hari ini. Kalau boleh aku simpulin nih Lause, hari ini kita belajar untuk percaya pada hatinya Tuhan. Walaupun kita sebagai ciptaannya gak selalu bisa mengerti alasan dibalik setiap keputusan Tuhan, tapi iman kita di dalam Yesus Kristus cukup untuk membuat kita kuat. Cukup untuk menolong kita dalam menghadapi berbagai masalah hidup di dunia fana ini. Lause Lina, ada mau nambahin sesuatu gak? Kalau saya hari ini belajar percaya kepada hatinya Tuhan yang selalu bijaksana, baik, bisa kuandalkan dan kupercaya di setiap musim hidupku. Tuhan selalu baik dan berbuat baik. Tuhan menolong kita dengan cara yang terbaik dalam pandangannya. Terima kasih Lause Yerli untuk pembahasan firman Tuhannya hari ini. Sama-sama. Terima kasih juga untuk Lause-Lause dan untuk orang tua yang sudah join di podcast kali ini. Tuhan Yesus memberkati dan bye-bye.